Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramdhani dengan NIM 2401030009, kelas 2D, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membuat tugas filsafat ilmu komunikasi, yaitu mereview buku. Di sini saya akan mereview buku populer. Jadi buku populer ini dituliskan oleh Winda DF, layout buku Loe, cover buku Loe, ISBN 9786024030513. Gagasan utama dalam buku ini adalah kritik sosial terhadap standar kepopuleran di kalangan pelajar, serta perjalanan tokoh-tokoh dalam memahami arti pertemanan, tanggung jawab, dan perubahan diri. Lewat karakter-karakter yang populer di mata teman-temannya, baik karena kenakalan, sikap cuek, ataupun gaya hidup bebas. Winda DF mengajak pembaca muda untuk merenungi apakah ketenaran yang dibangun di atas sikap negatif benar-benar layak dibanggakan. Buku ini secara halus menyindir budaya remaja yang mengidolakan figur-figur nakal tapi keren, yang seringkali malah menjadi panutan hanya karena gaya dan keberanian melanggar aturan. Di sisi lain, siswa yang patuh dan berprestasi justru sering terabaikan atau dianggap seperti membosankan. Melalui sudut pandang tokoh utama, pembaca diajak untuk melihat bahwa kepopuleran semacam ini adalah semu, tidak berkelanjutan, dan bahkan bisa menjerumuskan ke arah yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satunya kekuatan dalam cerita ini adalah penekanan pada pentingnya pertemanan yang tulus dan tidak toksik. Karakter-karakter yang awalnya bersaing atau saling menjatuhkan akhirnya dipertemukan dalam situasi yang menuntut mereka bekerja sama atau saling memahami. Dan dari sinilah muncul gagasan bahwa teman sejati bukanlah mereka yang mau mendukung kita saat salah, tapi mereka yang berani mengingatkan dan membawa kita ke jalan yang lebih benar. Aspek filsafat dalam buku populer yaitu yang pertama, ontologi, atau kita sebut hakikat, realitas, atau keberadaan. Ontologi dalam buku populer berkaitan dengan hakikat kepopuleran di kalangan remaja, serta bagaimana seseorang membentuk identitas diri di lingkungan sekolah. Buku ini mengangkat kenyataan bahwa di dunia remaja menjadi populer tidak selalu menjadi baik atau hebat. Justru dalam beberapa kasus, seseorang bisa terkenal karena kenakalan, pelanggaran disiplin, atau sikap yang mencolok atau tidak bermakna positif. Ontologi dalam novel ini menggambarkan pembaca bahwa adalah makhluk sosial yang sedang mencari jati diri. Dunia mereka dipenuhi dilema antara ingin diakui, ingin tampil beda, atau hanya mengikuti tren agar tidak dikucilkan. Hakikat dari populer dalam buku ini adalah semu dan rapuh jika tidak dibarengi dengan nilai, karakter, dan tanggung jawab. Epistemologi atau cara mengetahui atau memperoleh pengetahuan. Epistemologi dalam buku ini terlihat bagaimana para tokoh menyadari kesalahan mereka melalui pengalaman, pengamatan, dan interaksi sosial. Tokoh utama tidak serta menyadari bahwa kepopuleran yang ia miliki atau dapatkan ternyata tidak membawa manfaat jangka panjang. Dia harus mengalami berbagai konflik, kesalahpahaman, bahkan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, sebelum akhirnya menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pujian atau ketenaran semu. Buku ini menunjukkan bahwa pengetahuan sejati datang dari pengalaman langsung, introspeksi, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Tokoh belajar dari lingkungannya, dari kegagalan dalam pertemanan, serta dari pengaruh positif guru atau teman yang jujur. Aksiologi, nilai atau etika dalam tindakan. Aspek aksiologi dalam populer berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan etika yang disampaikan melalui perubahan karakter tokoh-tokohnya. Nilai utama yang diangkat antara lain kejujuran terhadap diri sendiri, tanggung jawab atas tindakan, keberanian untuk berubah, pentingnya persahabatan yang sehat dan saling mendukung. Buku ini mengajarkan bahwa etika dan nilai hidup bukan dibentuk oleh persepsi orang lain, tetapi oleh keputusan pribadi yang berlandaskan niat baik. Menjadi baik bukanlah soal yang terlihat baik di depan banyak orang, tapi bagaimana seseorang bertindak konsisten dalam kebenaran meski tidak dilihat orang. Setelah membaca buku populer ini, saya merenungi bahwa dalam kehidupan nyata, terutama saat remaja, banyak dari kita terjebak dalam standar sosial yang semu, berusaha tampil keren, diakui, atau dipuji, walaupun itu mengorbankan nilai-nilai penting seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Melalui kisah tokoh-tokohnya, saya belajar bahwa kebahagiaan sejati dan pengakuan yang berarti tidak datang dari popularitas yang kosong, tetapi dari karakter yang kuat, sikap yang benar, dan hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Saya juga menyadari pentingnya refleksi diri. Dalam hidup ini kita semua punya masa di mana kita ingin tampil menonjol, tapi karena seiring waktu kita akan menyadari bahwa lebih baik dihargai karena sikap baik daripada dipuja karena penciptaan palsu. Beberapa pelajaran penting dari buku populer. Yang pertama, populer bukan berarti benar. Ketenaran tanpa karakter hanya menghasilkan kekosongan. Jadilah orang yang dihargai karena nilai dan sikap, bukan karena penampilan luar atau kenakalan. Yang kedua, ada perubahan diri adalah proses yang mulia. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi keberanian untuk memperbaiki diri dan meminta maaf adalah tanda kedewasaan. Yang ketiga,
Teman sejati tidak akan membiarkan kita jauh. Teman yang baik adalah yang berani menegur saat kita salah, bukan yang ikut menyerumuskan demi diterima dalam kelompok. Yang keempat, menjadi berbeda bukan berarti buruk. Kita tidak harus mengikuti arus demi dianggap gaul. Jadilah dirimu sendiri dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.